Sepenglihatan dan sepengetahuan gue, helm ini bukan bestseller di masanya, tapi bisa jadi collectible items di masa sekarang ini. Kenapa bisa ya? Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aconobi bareng gue Rizandi. Just kali ini gue bakal nge-review helm varian open face dari KYT, yaitu KYT Phenom Open. Tapi sebelum lanjut, gue mau disclaimer dulu kalau gue ini seorang otomotif entusias dan juga seorang user aja. Jadi gue itu bukan seller dan gue juga tidak bekerja sama dengan pihak manapun di video kali ini. Jadi ini pure dari sudut pandang seorang entusias juga seorang user, oke? Helm KYT Phenom Open ini bukan helm baru, mungkin udah rilisnya tuh di 4-5 tahun ke belakang atau bahkan lebih, gue kurang tahu tepatnya. Tapi overall gue ngelihat helm ini jadi punya satu esensi terhadap perkembangan varian open face di Indonesia. Jadi dia tuh kayak ngasih sebuah tren baru, ngasih sebuah terobosan baru lah untuk sebuah helm open face gitu. Yang pertama, bentuknya pada masa itu emang terlihat sedikit agresif dengan aura yang sporty, lalu menggunakan lock systemnya yang udah double daring dan juga bentuk visornya juga yang menarik. Jadi ya waktu itu cukup menarik, cuman ada beberapa kendala dari helm ini. Salah satunya adalah soal harganya. Jadi waktu pada masanya, waktu dia helmnya rilis, kebanyakan helm open face itu range harganya di sekitar 200 sampai 300 ribuan untuk helm lokal. Sedangkan untuk KYT Phenom Open ini dibanderol bisa 2 kali lipat lebih mahal atau bahkan lebih dari 2 kali lipat. Jadi itu mungkin salah satu kendalanya pada masa itu. Tapi untuk masa pada saat ini seperti apa, ntar kita coba breakdown detail-detail dari si helm KYT Phenom Open ini. Oke, sekarang kita langsung bahas aja helmnya, mulai dari tampilannya dulu dan juga fitur-fitur yang ada di eksteriornya. Untuk helm Phenom Open ini, secara desain gue ngelihatnya helm ini lebih ke arah pure sporty dengan sedikit garis-garis agresif, tidak terlalu agresif lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat, bentuk roundednya tuh masih tetap dipertahankan untuk helm Phenom Open ini. Jadi masih terlihat bulat. Yang membuatnya garisnya menjadi sporty itu hanya bentuk dari si rear spoilernya dan juga bentuk ventilasinya. Jadi garis-garis dari ventilasi di sini, garis-garis dari ventilasi ke depan, back belakang tuh mempertegas aura sporty tapi tidak agresif. Tapi desain-desain seperti ini yang rounded tapi juga sporty, menurut gue itu merupakan desain-desain yang long last sih sebenarnya gitu. Itu yang menarik dari desain helm Phenom Open ini. Lalu secara sekilas untuk top air ventilationnya di depan sini ada 2 buah, dan juga rear ventilationnya ini tuh mirip sama HJC RPH 10 kalau nggak salah ya. Jadi di sini ada 2 buah ventilasi depan atau top air ventilation dengan mekanismenya yang sliding. Ini top air ventilationnya. Lalu untuk rear spoilernya emang ya ini yang mempertegas aura sporty selain visornya. Jadi ini untuk bentuk rear spoilernya yang juga berfungsi sebagai ngebuang hawa panas, dan ini bisa ada mekanisme sliding juga untuk mekanisme di rear air ventilation. Tapi gue suka dengan bentuk top air ventilation yang emang menekuk ke belakang, naik garis ke belakangnya, jadinya kesannya lebih sporty sih. Lalu untuk mekanisme sun visor-nya di sebelah kiri, jadi ya helm ini sudah dilengkapi juga dengan sun visor. Untuk menurunkan sun visor-nya tinggal dipencet aja, sini ada tombol gitu, bukan tombol kali, ada mekanisme untuk ditekan, ini untuk menurunkan si visornya. Lalu untuk naikin lagi si sun visor-nya tinggal ditarik lagi tuasnya, oke? Jadi sesimpel itu sih. Jadi ini mekanisme menggunakan spring tentunya. Lalu untuk raketnya ya ini juga raketnya tidak terlalu mewah, cuman cukup secara fungsi ya ini cukup optimal. Dengan mekanisme penurunan visornya atau naikin visornya tuh dia stepping, dia ada 4 step. Effortless, nggak berat, cuman agak kasar aja sih, cuman ini effortless, ringan banget lah untuk naik turunin si visornya. Lalu untuk fitur lainnya, helm ini sudah dilengkapi juga dengan anti theft system. Dan untuk shell materialnya dia masih menggunakan bahan termoplastik ABS tentunya, dan juga tidak ada shell size di setiap ukuran. Jadi untuk setiap ukurannya itu sama aja, mau size S, M, L, XL ataupun double XL, ya ini shell size-nya hanya ada 1. Yang membedakan hanya padding-paddingnya dan juga IPS-nya mungkin gitu. Lalu untuk sertifikasinya, helm ini sertifikasinya SNI, di sini ada SNI dan juga DOT, oke? Sekarang kita lanjut ke bagian visornya. Untuk secara tampilan, visor dari
Venom ini emang cukup fenomenal karena banyak banget line up helm lain, termasuk dari Tarakusuma Group juga, dari Ing Dynamic, Kyoto, sampai ke Galaxy Flight R pun dari barunya udah menggunakan menggunakan visor dengan bentuk seperti Venom ini gitu. Jadi emang Venom ini punya visor yang eye catching, lebih agresif, lebih trendy untuk saat ini. Jadi ya bentuk visor ini emang keren banget. Lalu ada roll juga di bagian bawah untuk kita ngegenggam si visornya waktu naik turunin si visor. Jadi ini cukup ngasih aksen atau kesan detail yang cukup menarik lah, cukup premium. Lalu tidak ada visor lock di helm ini, jadi ini tidak ada visor lock, hanya naik turun aja. Sedikit ada gap di bagian ujung sennya aja sih. Jadi sini kalau misalnya kalian lihat dari atas, sebelah situ ada gap sedikit gitu ya, mungkin bisa masuk air, cuman ya gue belum pernah pakai di kondisi hujan. Oke, sedikit ngebahas soal air circulation. Jadi kemarin gue sempat pakai helm ini buat nyari tahu soal air circulationnya atau sirkulasi udara dari helmnya. Mungkin gue yang kurang peka dalam menilai sebuah helm open face untuk sirkulasi udaranya. Menurut gue helm ini masih belum optimal juga untuk top air ventilationnya. Di notes lagi mungkin gue yang kurang peka atau gue kurang sensitif untuk merasakan angin yang masuk gitu. Jadi kalau penilaian dari gue itu ini 6 dari 10 lah untuk sirkulasi udaranya, tapi jadikan video ini sebagai pembanding dengan user lain. Mungkin user lain punya pendapat berbeda soal sirkulasi udara di helm Venom Open ini. Sekarang lanjut ke bagian interiornya. Yang pertama gue mau ngebahas soal lock system. Jadi di sini KYT Venom Open ini udah menggunakan lock system double daring, yang which is pada masanya ini tuh masih jarang banget digunakan di varian open face lainnya lah gitu. Jadi menurut gue ini salah satu pioneer juga yang ngasih standar baru untuk beberapa varian open face harus menggunakan double daring. Dan alasan lainnya mungkin karena helm juga diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara dan di Asia pada umumnya gitu. Jadi ya mungkin ada standarisasi yang mengharuskan helm ini menggunakan sistem pengamanan double daring. Lalu untuk interiornya secara keseluruhan untuk warnanya ini tuh menggunakan atau punya warna yang didominasi warna gelap, tapi itu tone, jadi dia ada warna abu terang dan juga warna hitam gitu. Lalu untuk materialnya sendiri ini menggunakan fabric atau bahan tekstil, bahan kayak fleece gitu, bahan halus, dan juga sedikit aksen sintetis di bagian neckroll, kulit sintetis, dan juga ada sedikit mesh di bagian crown padnya. Sekarang kita coba buka dulu padding-padding dari helm ini. Oke, ini yang pertama gue ngelepas cheek padnya. Cheek padnya juga kelihatannya emang cukup tipis, tidak tebal. Ini helmnya size M. Jadi untuk cheek padnya mekanismenya ada 2 buah button dan juga 1 buah velcro untuk bagian atasnya. Lalu yang sebelah kirinya gue buka juga, dan yang gue baru tahu ternyata neckrollnya dan crownpadnya tuh ini nyatu. Jadi bisa gue buka di sini, ini untuk crownpadnya. Oke, ini untuk crownpadnya. Dan jadi crownpad dan neckrollnya tuh dia menjadi satu bagian gitu. Dan mekanismenya tidak ada button, jadi depan tuh hanya diselipin doang, klip-klip diselipin gini. Dan bagian belakangnya pun ini hanya diselipin di bagian neckrollnya. Oke, jadi untuk padding-paddingnya sekarang untuk melihat IPS-nya berwarna hitam. Di sini dengan 4 buah lubang udara yang cukup besar sih kelihatannya, cuman yang itu mungkin gue kurang peka untuk merasakan udara yang masuk. Di sini ada 4 buah lubang seperti yang kalian lihat. Dan tidak ada slot untuk speaker intercom. Emang pada masanya juga masih jarang banget orang yang pakai intercom pada waktu helm ini rilis, dan intercomnya belum ada yang murah-murah kayak sekarang. Jadi tidak ada slot untuk speaker intercom. Lalu kelebihannya mungkin di bagian pipinya ini tetap menggunakan IPS. Nah ini mungkin yang bisa bikin helm ini jadi lebih kedap karena ada IPS di bagian pipi. Ya tentunya sedikit lebih aman dibandingkan dengan helm open face yang tidak menggunakan IPS di bagian pipinya gitu. Oke, sekarang masuk ke segmen fitment. Jadi gue bakal coba helmnya. Untuk informasi, lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56 cm, sedangkan helmnya ini tuh punya helm size M gitu. Emang kurang tepat, cuman ya seadanya ini helmnya size M, agak susah nyari helm size S. Oke, sekarang gue mau coba pakai hoodie biar agak kelihatan lebih ngisi aja waktu lagi dipakainya. Oke,
Oke, sekarang tinggal kita coba si helmnya. Jadi yang pertama mau gue bahas itu soal fitmentnya, soal paddingnya. Jadi untuk crown padnya cukup nyaman, nggak menekan ke salah satu bagian kepala kalau menurut gue. Cuman ada sedikit ruang kosong di bagian tengkuk sebelah sini, walaupun ini ketutup, cuman di bagian dalam ini agak sedikit ada ruang. Lalu untuk chippadnya ukurannya nyaman, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu kekecilan untuk permukaannya. Dan untuk neck roll-nya ini beneran mengcover juga bagian tengkuk dari angin terutama gitu, jadi tetap ke cover, nggak ngegantung lah untuk bagian neck roll-nya. Untuk size M di kepala gue ini masih agak sedikit longgar, jadi ini true size. Kalau kalian punya kepala 57-58 kayaknya tetap menggunakan size M gitu. Dan ini bukan fitmentnya nggak beda dengan Ink Dynamic yang lebih fit, lebih ngepres, tapi ngepresnya dengan definisi nyaman. Untuk ini lebih loose, lebih effortless dipakainya lah gitu. Lalu untuk bobotnya sendiri, helmnya emang kerasa lebih ringan. Padahal berarti kalau nggak salah sekitar 1400, kurang lebih 50 gram di setiap ukuran. Cuman ya gue ngerasa setelah dipakai itu ini lebih ringan dan tidak ada bobot atau beban tertentu ke salah satu arah gitu. Ya muncul lagi tuck in dengan upright position, ya itu masih nyaman sih, masih nggak condong berat ke salah satu bagian. Oke, lalu untuk ke depan suaranya kalau dipakai kayak gini mungkin agak sedikit longgar, ya sedikit minim. Cuman kalau YouTube seperti ini nih kerasa banget lebih kedap dibandingkan sebelumnya, dibandingkan tanpa menutup visor. Jadi ya menurut gue sih IPS di bagian pipinya cukup membantu memberikan kekedapan di helm ini. Dan waktu kita tutup visornya ini kerasa sedikit jadi kayak makin menyempit si shellnya, dan itu menurut gue sih pertanda bagus untuk sebuah helm open face. Kalau misalnya visor ditutup dia lebih ngunci gitu di pipi kita tuh. Oke, dan untuk sedikit reviewnya soal suara, kemarin gue sempet pakai si helmnya. Jadi emang ada suara angin masuk kayaknya dari anti theft system ini nih. Jadi kedengaran dari bagian bawah, dari bagian celah antara neck roll, juga di bagian sini tuh ada angin masuk di speed sekitar 50 km per jam gitu. Oke, sekarang gue mau coba pakai kacamata untuk teman-teman yang berkacamata. Kebetulan gue juga berkacamata, cuman tidak dipakai pada saat riding sih. Jadi untuk teman-teman yang berkacamata, emang helm ini tidak ada fitur glasses fit atau ruang khusus untuk bingkai kacamata. Emang sedikit menekan ke bagian kepala kiri kanan si frame-nya. Kebetulan gue pakai juga yang tipis ini bingkainya, jadi kalau pakai bingkainya tipis mungkin lebih aman, dan ke belakang juga nggak mentok. Jadi biasanya kan ada yang mentok di belakangnya, ini masih ada ruang di belakangnya, masih aman. Ya masih bisa digunakan untuk teman-teman yang berkacamata sih kelihatannya. Oke, lalu untuk kalau bisa pakai kacamata tutup sun visor. Oke, jadi walaupun kita pakai sun visor dan berkacamata, tetap nggak mentok si sun visornya kacamata, jadi tetap bisa kita pakai sih, walaupun agak pusing juga sih gue ngeliatnya ya kalau pakai kacamata. Coba gue buka dulu kacamatanya. Sun visornya kurang turun ke bawah sih, itu yang gue notice pertama kali. Jadi agak setengah gitu, nggak full sampai ke bawah. Jadi kecuali kalau kita tunduk ini bisa terlindungi di sinar matahari, cuman kalau misalnya kita agak tegak ini masih banyak banget ruang, jadi enggak full sampai ke bawah. Untuk sun visornya ya overall seperti itu untuk yang gue rasain di fitment helm PT Venom ini. Lalu untuk tampilannya bisa kalian lihat sendiri seperti apa, dan kebetulan ini liverynya livery Alex Espargaro, dan tidak ada warna solid untuk di helm KYT Venom Open ini gitu. Jadi semuanya dirilis menggunakan livery. Oke. Untuk bagian belakangnya gue sih ngeliatnya lebih sporty sih ke bagian belakangnya. Oke, dan untuk dimensinya pun ini masih humble, nggak terlalu besar untuk dimensi shellnya, masih wajar seperti pada umumnya. Jadi kelihatannya masih tetap cakep kalau misalnya kalian pakai lah, walaupun badannya misalnya maaf
punya badan yang postur yang lebih kecil, atau sama teman-teman SMA, teman-teman SMP nih, anak-anak adik-adik SMP pakai helm ini juga kayaknya masih cocok-cocok aja sih. Walaupun belum punya SIM. Oke, dengan detail dan fitur-fitur yang udah gue jelasin tadi, mungkin emang agak sulit untuk KYT Venom 8 ini berkompetisi di masa sekarang ini ya gitu. Even dengan saudaranya sendiri kayak NFJ, kayak Ink Dynamic, kayak Kyoto, kayak Galaxy Flat R, dia tuh masih kurang, ada beberapa kekurangan buat bisa ikut berkompetisi. Salah satunya kan adalah di harganya. Jadi untuk harganya kemarin gue sempat searching itu, harga barunya paling murah di Rp850.000. Itu pun udah susah banget nyari sellernya gitu. Yang lainnya ngejualnya ada di 1 juta, ada di 900. Kalau misalnya di beberapa distributor resmi masih ada yang ready itu di harganya 1.150, Rp1.150.000, tapi udah dikasih visor iridium gitu. So dengan faktor tersebut menurut gue helm ini bukan best option di kelasnya dengan harga yang cukup pricey, tapi helm ini bisa jadi collectible items. Alasannya yang pertama, udah mulai jarang yang ngejual dengan kondisi baru. Terus yang kedua, helm ini punya value tersendiri. Helm ini kayak salah satu pionir yang menggunakan double daring di varian open face pada masanya. Lalu yang kedua, desainnya juga long last. Menurut gue sih itu untuk value-value dari si helm KYT Venom 8 ini yang bisa dijadikan sebuah helm yang cukup layak untuk dikoleksi. Jadi apakah helm ini worth it atau tidak, itu gue balik lagi ke kalian, tergantung dari sudut pandang mana kalian lihatnya. Kalau misalnya dari sudut pandang fungsional mungkin bukan best option, tapi untuk sudut pandang sebuah helm dengan value tersendiri ini bisa jadi worth it juga untuk kalian. Dan kalau misalnya kalian udah nonton video sebelumnya soal Zeus 627, di situ gue sedikit menyinggung soal KYT Venom 8 ini sebagai kompetitor yang pas untuk Zeus tersebut. Nanti gue bakal bikin video komparasi antara Zeus 627 dan juga KYT Venom 8, cuman biar lebih seru, biar lebih greget juga, gue butuh satu helm lagi yang bisa dikompar dengan kedua helm tersebut. Gue butuh saran dari kalian, kira-kira helm apa yang bisa dikomparasi dengan KYT Venom 8 dan juga Zeus 627. Silahkan tulis di kolom komentar untuk helm yang pengen dikompar dengan dua helm tersebut. Dan selebihnya, kalau misalkan untuk sharing, kalau misalnya untuk ada kritik dan saran juga, itu bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.